Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Karisma Balkis. Di video kali ini agak sedikit berbeda. Aku gak bakalan nge-react video TikTok ataupun ngomongin TikTok, video-video TikTok. Aku kali ini mau share ke kalian pengalaman aku ikut beberapa lomba cipta baca puisi sama lomba baca puisi. Jadi sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa pastikan dulu kalian udah subscribe channel YouTube aku dan follow akun Instagram aku @karismabalkis. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebelumnya seperti yang kalian tahu kalau aku tuh suka banget bikin konten-konten puisi, terus bikin kayak buku gitu tentang antologi puisi. Kalian juga bisa lihat buku aku di Instagram aku. Aku udah nerbitin 2 buku. Yang pertama monokrom, yang kedua 152,9 km antara Bandung Jakarta. Nah, nanti di next video aku bakalan kasih tahu caranya gimana kalian bisa nerbitin sebuah buku. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu, mau ngasih tahu dulu ke kalian kenapa tuh aku bener-bener suka banget sama yang namanya puisi. Oke, jadi semua ini berawal semua ini berawal dari ketika aku tuh masuk ke pesantren Al Muhajirin Purwakarta. Kalau kalian tahu ya, orang Purwakarta pasti tahu. Orang Karawang pasti tahu. Pokoknya udah terkenal aja, Islamic Boarding School Al Muhajirin Purwakarta. Nah, aku tuh di situ 3 tahun dan pertama kalinya aku suka puisi itu pas aku ikut ekstrakurikuler teater. Dan aku bener-bener deket banget sama pembinanya, Ambu Seli sama Bapak Rudi. Nah, aku tuh dibimbing sama beliau-beliau ini sampai aku tuh pernah pentas di alun-alun Purwakarta, terus beberapa pentas yang lainnya gitu pas di teater. Nah, awal mula aku suka puisi itu dari situ, karena aku suka banget sama pelajaran bahasa Indonesia waktu SMP, terus juga aku ikut teater. Nah, semua itu berlanjut, aku suka puisi ini berlanjut sampai aku masuk ke SMK Multimedia Tasik, itu Kiai Haji A. Wahab Muhsin, SMK Kiai Haji A. Wahab Muhsin. Aku juga di pesantren lagi waktu SMK, jadi emang waktu aku lomba itu agak terbatas karena kalau lomba kan kalau di pesantren harus izin gitu, perizinannya agak susah dan sebagainya ke Dewan Santri dan bla 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 gitu. Nah, pada suatu ketika tuh aku tuh ngebentuk salah satu eskul teater. Aku tuh ngebentuk bareng sama Pak Aji. Aku suka panggil dia ayah karena aku memang deket banget sama dia. Tuh guru bahasa Indonesia dan guru sastra. Tapi aku tuh sharing join sama beliau bikin eskul teater. Dan itu berjalan sekitar 2 tahun lah eskul teater itu. Nah, pas di eskul teater itu memang awalnya berjalan. Tapi kesini-sininya mungkin karena kita di pesantren punya kegiatan lain juga. Selain ya kita juga harus ngaji, belajar dan sebagainya. Akhirnya nggak berlangsung lama tuh si teater itu ada di SMK aku. Tapi aku tetap masih suka sama yang namanya puisi. Aku masih suka nulis-nulis, aku tempel di mading sekolah. Terus waktu itu ada salah satu puisi aku yang ditempel mading di sekolah, judulnya itu Pahlawan Berdasi kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku naruh puisi aku di mading sekolah SMK. Nah, habis itu sini-sininya aku akhirnya terkenal suka puisi. Akhirnya waktu itu pergantian kepala sekolah. Kalau misalkan lomba itu suka nggak diizinin gitu. Nah, pas gitu emang diizinin. Pas aku tiba-tiba dipanggil sama ayah, sama Pak Aji, aku dipanggil. Katanya aku suruh ikutan lomba puisi SST. Ini SST itu adalah Sanggar Sastra Tasik. Jadi kayak perkumpulan orang-orang sanggar kayak Cep Jam-Jam Nur, ada penulis-penulis puisi, penyair-penyair terkenal di dalamnya tuh. Ada Cep Jam-Jam Nur, terus ada Sarabunis Mubarok, ada juga. Nah, di SST ini juga alhamdulillahnya guru teater aku waktu SMP ini Ambu Seli sama Parudi ini juga termasuk salah satu anggota dari SST ini. Nah, waktu itu aku nggak niat pengen ketemu sama Bu Seli sama
Parudi. Tapi pas aku datang ke lomba itu tuh bener-bener ada mereka gitu, ada beliau-beliau ini, dan aku ngerasa kayak seneng banget gitu pas ikutan lomba itu. Waktu lomba pertama aku ini di SST, aku bawain puisinya yang judulnya Tarian, kalau nggak salah, Tarian dari Sarabunis Mubarok. Waktu itu aku sempat ketemu sama beliau waktu pas di SST-nya itu, bener-bener ketemu, terus kayak bangga gitu, ada penciptanya langsung gitu aku bacain. Dan itu pertama kalinya aku ikut lomba baca puisi. Ya aku nggak berharap menang ya, aku cuman kayak pengalaman aja deh, biar aku tuh. Selain itu juga karena emang ada Mbak Selly sama Parudi, jadi aku lebih seneng aja walaupun emang aku nggak masuk final gitu. Nah akhirnya berlanjut nih, karena aku pernah ikut lomba baca puisi, akhirnya kepala sekolah pun ngajuin aku lagi buat ikutan lomba baca puisi. Waktu itu bukan lomba baca puisi aja, ternyata lomba cipta dan baca puisi. Jadi aku bikin puisinya juga, terus aku juga bacain puisinya juga. Aku waktu itu bareng sama Teh Ike. Teh Ike ikut lomba cerpennya. Ada Rizky, adik kelas aku, dia ikut lomba instrumen gitar, karena dia emang jago banget main gitar. Nah, aku itu bagian yang cipta baca puisinya. Jadi waktu itu tuh lomba cipta baca puisi dan instrumen itu digabungin. Akhirnya jadi musikalisasi puisi gitu, yang tadinya cuman. Nah, di next video aku mau ngasih tahu ke kalian apa musikalisasi puisi, bedanya apa aja, karena memang banyak pandangan musikalisasi puisi itu berbeda-beda, ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini, nanti aku kasih tahu di next video. Nah, itu pertama kalinya aku ikut cipta baca puisi. Akhirnya aku menang tuh, kita bertiga tuh lomba, dan kita bertiga tuh menang, juara 1 tiga-tiganya. Waktu itu aku lupa lombanya itu di mana ya, aku lupa lombanya tuh tingkat apa gitu, aku lupa. Pokoknya kita itu masuk akhirnya ke kabupaten. Nah dari kabupaten ini kita juga masuk juara 3. Alhamdulillah tuh, kesini-sininya aku jadi lebih terbiasa untuk ikutan lomba baca puisi. Nah, waktu itu aku punya pengalaman buruk juga ketika aku memang benar-benar suka banget sama puisi, sampai aku tuh intinya kayak memuja gitu, puisi itu memuja gitu, sampai kayak karena terlalu cinta, terlalu kayak terbawa suasana gitu. Akhirnya pas aku lomba, bener-bener konsentrasi aku tuh buyar, sampai ayah aja, Pak Aji itu ngajarin aku kayak, ayo dong kamu tuh fokus. Di sisi lain juga aku waktu itu lagi emang demam. Waktu itu lombanya tuh di Unsil lombanya tuh. Dan aku bener-bener itu pertama kali pas lomba aku salah lirik, dan itu fatal. Aku bawain puisinya Taufik Ismail yang judulnya Beridaku Sumba, dan aku sampai bener-bener kayak, aku suka sama puisi ini, tapi aku gagal bawain puisi ini masuk ke provinsi waktu itu. Sakit sih emang, tapi ya itu jadi pelajaran buat aku, jadi lebih merhatiin lirik puisi. Karena menurut Pak siapa ya? Duh aku lupa, Pak Budi apa gitu ya namanya tuh, aku pokoknya ngefans sama dia waktu itu. Dan dia itu jadi jurinya aku waktu pas di provinsi itu, mau masuk ke provinsi. Nah abis itu dia bilang kalau salah lirik itu emang kesalahan yang benar-benar fatal, karena itu kayak nggak kesebut kan si pesannya itu, salah lirik tuh benar-benar fatal. Akhirnya aku nggak masuk ke provinsi. Nah akhirnya aku ikut lagi lomba baca puisi. Waktu itu Sepriangan Timur, berarti itu tuh mencakup Tasik, Garut, Ciamis, pokoknya Banjar ke sono ya, pokoknya Priangan Timur tuh. Nah aku tuh waktu itu bacain puisinya W.S. Rendra yang judulnya Mazmur Mawar. Kebetulan puisi W.S. Rendra yang Mazmur Mawar ini adalah puisi pertama yang aku suka waktu pas SMP. Jadi si puisi ini aku bacain bener-bener pakai menghayati, bener-bener kayak aku nanya-nanya gitu sama. Waktu itu jurinya kebetulan Pak Sarabunis Mubarok, yang emang aku waktu pas PKL di Radar waktu itu, praktek kerja industri di Radar, ketemu sama beliau Sarabunis Mubarok nih. Pas udah ketemu aku bilang, aku ngefans gitu, aku udah pernah bacain puisinya Bapak di SST waktu itu. Nah akhirnya Pak Sarabunis Mubarok nih jadi juri aku waktu pas di Priangan Timur. Ngelihat aku mungkin potensi aku kayak gitu bagus ya,
alhamdulillah pas di Sepriangan Timur ini aku juara 1 bacain puisinya yang Wes Rendra itu. Dan aku juga ngerasain perbedaannya ketika aku ikut pertama kali lomba sampai aku bener-bener juara 1 di Sepriangan Timur ini. Emang beda kerasanya, kayak wah gitu, beda aja lah, udah tahu cara teknik-teknik gimana caranya biar kita nggak lupa lirik, terus gimana caranya kita nahan emosi kita ketika baca, terus gimana caranya, pokoknya banyak deh suara kita diolah dan sebagainya, terus mimik muka dan ekspresi kita. Aku udah pelajari semuanya dari beberapa pengalaman lomba. Nah selanjutnya tuh aku sebenarnya di Priangan Timur itu aku nggak ikut satu lomba doang, aku juga ternyata diikutin lomba film pendek waktu itu, alhamdulillah, dan film pendek aku juga juara 3 di Priangan Timur ya. Nanti aku kasih tahu linknya ya, film pendek buatan aku waktu itu, pemainnya temen aku sendiri, Cepi Kamil, terus ada Masita, terus ada siapa lagi ya, ada Taufik. Nah itu cuma 3 pemainnya tapi aku jadiin film pendek, dan itu alhamdulillah masuk juara 3 Sepriangan Timur. Sebenarnya itu tuh sebenarnya film ini sih ujian kompetensi waktu pas kelas 3, cuman sama guru aku dimasukin jadi ikutin lomba. Nah terus pengalaman aku waktu pas di SST tuh nggak cuman pertama doang, aku juga ikutan lagi SST karena aku masih penasaran gitu loh. Nah waktu itu Bu Seli sama Pak Rudi nggak datang. Nah aku benar-benar sedih sih, aku pengen banget ketemu mereka karena itu salah satu cara biar aku ketemu mereka lagi gitu. Nah abis itu aku ikut dan aku bawain puisinya Sarabunis Mubarok lagi yang judulnya Selat Sunda judulnya tuh. Nanti aku kasih lihat fotonya. Selat Sunda. Nah ini tuh aku nggak nyangka banget kenapa aku tuh bener-bener cocok karakternya sama si puisi Pak Sarabunis Mubarok ini. Dari awal SST sampai aku yang ikut yang kedua tuh aku selalu bacain puisinya Pak Sarabunis Mubarok. Nggak tahu kenapa, kayak dapat aja feel-nya, kata-katanya atau apa ya, sama gestur si aku ketika aku bacain. Nah di next video nanti aku kasih tahu gimana caranya baca puisi yang baik dan benar ya. Nggak tahu aku sebenarnya nih ya, semenjak kuliah aku tuh nggak tahu gimana sih, apa potensi aku masih ada nggak sih di bidang baca puisi gitu. Karena selama ini aku cuman bisa, pas kuliah tuh aku cuman bisa bikin puisinya gitu. Justru malah kebalik, waktu SMK itu aku sebenarnya gak suka bikin puisi, aku sukanya lebih suka membaca ketimbang aku bikin. Tapi nggak tahu pas udah kuliah, mungkin karena udah males ikut lomba-lomba ya. Kalau kuliah kan udah pertama bayar sendiri gitu kalau ikut lomba, terus udah males aja. Akhirnya aku ikut cipta-cipta baca puisi aja, cipta-cipta puisi aja gitu, sampai akhirnya aku bikin buku gitu. Nah di SST ini yang kedua, lanjut ya tadi ceritanya, yang di SST kedua ini aku nggak nyangka banget bakalan masuk ke final. Bener-bener kayak aku nggak punya persiapan sama sekali buat baca yang final ini. Akhirnya aku bacain puisinya puisinya itu yang kepala batu ya gitu. Pokoknya itulah, nanti aku kasih linknya di atas nih buat lihat puisi-puisi apa yang udah pernah aku bacain. Dan semua pengalaman ini aku jadiin pelajaran dan pengalaman yang berharga banget ketika aku bener-bener suka sama suatu bidang gitu. Dan aku nekunin ini sampai sekarang. Aku udah bikin 2 buku. Next video aku bakalan bikin caranya gimana caranya nulis buku, terus cari penerbit dan sebagainya. Terus juga aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya biar kita tekun untuk menulis gitu aja, sedikit sharing dari aku. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya.